Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bebas tetapi tidak bebas. Adapun firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10 dan Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kisah tentang eksodus bangsa Israel ialah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun dari kisah itu ada beberapa perkataan Firaun yang menarik perhatian saya, tepatnya saat tulah keempat berlangsung. Tidak seperti pertama kali yang terlihat bersikeras tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, apalagi pergi dari negerinya. Kali itu saat tulah keempat terjadi, Firaun terkesan melunak. Katanya kepada Musa, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Dan ketika Musa tetap menolak anjuran itu, Firaun kembali berkata, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh." Ini menarik, mau membebaskan tetapi sebenarnya tidak ingin sepenuhnya membebaskan. Ia memang membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, namun tidak ingin membebaskan mereka dari tangannya. Bukankah hal yang sama juga dilakukan oleh iblis? Sampai hari ini, iblis pun tidak ingin membiarkan umat Tuhan keluar dari tanah Mesirnya untuk menikmati kehidupan indah bersama Tuhan, sehingga ia menggunakan banyak cara untuk menahan kita agar tetap berada dalam jangkauannya. Iblis pun mulai memanipulasi. Di satu sisi, ia membebaskan kita untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain tetap mengikat kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sesungguhnya bukan masalah baginya bila kita beribadah kepada Tuhan, karena ketakutannya bukan pada perubahan kebiasaan kita dari yang tidak pernah bergereja menjadi bergereja, dahulu yang tidak rajin pelayanan menjadi giat melayani, tetapi pada perubahan hati kita yang berbalik kepada Tuhan. Bila hati kita berbalik kepada Tuhan, sudah tentu akan mengikutinya dan pasti akan meninggalkan iblis. Sementara iblis tidak rela bila harus binasa sendirian, apalagi ia begitu iri dengan manusia yang merupakan makhluk kesayangan Tuhan. Oleh karenanya, iblis mengizinkan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengizinkan kita meninggalkan kehidupan lama kita. Untuk itulah mengapa ada banyak anak Tuhan yang walaupun aktif melayani Tuhan, beribadah, berdoa, dan melakukan aktivitas rohani lainnya, masih terjerat dengan perselingkuhan, perzinahan, perceraian, dan penyimpangan lainnya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Pertama,
Kita harus rela meninggalkan Mesir. Kenikmatan dunia memang sulit untuk ditinggalkan. Untuk itu dibutuhkan kerelaan hati. Hanya dengan semakin intim bersama Tuhan, barulah kita bisa merelakan segalanya yang sia-sia. Kedua, bersedia dibentuk di padang gurun. Bagi Tuhan, padang gurun adalah tempat terbaik untuk memurnikan umatnya. Padang gurun yang kosong, tandus, dan sedikit harapan membentuk kita menjadi umat yang sepenuhnya percaya dan taat kepadanya. Jadilah kamu setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah membebaskanku. Kuatkan tekadku untuk berubah seturut kehendak-Mu, dan aku ingin setia dibentuk oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.